Kita saya yang ingat tim ya kalau masih di mute. Baik Bapak Ibu sekalian ya, kita akan melanjutkan kajian hadis-hadis ahkam dalam kitab Bulughul Maram ini ya. Kita sampai di bab al-hithi alal khusyuk fis shalah, yaitu anjuran untuk khusyuk ya di dalam sholat. Ini kalau kita ya ilmu fikih ya, khusyuk ini bukan termasuk syarat maupun rukunnya sholat ya, bukan termasuk syarat maupun rukunnya sholat. Tidak khusyuk pun ya tidak apa-apa ya, tidak batal sholatnya, tidak apa-apa ini artinya tidak batal sholatnya ya. Nah khusyuk ini termasuk ya salah satu kesunahan ya di dalam ketika kita melaksanakan sholat ya. Khusyuk ini artinya menghayati ya, menjaga adab, kemudian menjaga ketenangan suasana ketika sholat ini namanya ya khusyuk. Nah dalam hadis-hadis ahkam terkait dengan khusyuk ini ya adalah lebih banyak membicarakan tentang hal-hal yang potensial ya mengganggu kekhusyuan kita ya, mengganggu fokus kita ketika kita sedang sholat. Nah apa saja hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita ya, ke khidmatan kita, penghayatan kita ketika kita sholat ya, kemarin kita sudah membahasnya ya. Ada misalnya ya makanan misalnya ya, kita kemarin ketika ada makanan di depan orang yang sholat maka ya hendaknya dia makan dulu sebelum sholat. Kemudian gambar-gambar misalnya ya, ada gambar-gambar tertentu yang itu potensial ganggu fokus kita. Kalau kita sholat kemudian melihat gambar itu, kita pikirannya jadi kemana-mana. Ada yang seperti itu gitu ya. Ada juga misalnya perilaku tengok-tengok ya, kanan kiri tengok-tengok ketika di dalam sholat. Ini juga bisa mengganggu ketenangan kita ya, fokus kita, khidmat kita ya di dalam saat melakukan sholat ini. Nah pada malam hari ini kita akan melanjutkan ya tentang apalagi ya perkara yang bisa ya dinilai mengganggu kekhusyuan. Sekali lagi diingatkan bahwa khusyuk itu bukan rukunnya sholat, jadi tidak khusyuk tidak apa-apa. Ya, tidak apa itu artinya tidak batal ya. Kecuali menurut Hasan Al-Basri ya. Khusyuk itu termasuk rukun. Jadi kalau orang tidak khusyuk ya, sholatnya batal. Ya, kalau dalam madzhab Syafi'i enggak. Ya, ini agak kita akan masuk hadis yang nomor 7 dalam bab al-khithi 'alal khusyuk fi shalah. Saya akan bacakan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Samurata radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ilas sama fis shalah aw la tarji'u ilaihim rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari sahabat bin Samurah. Ya, beliau mengatakan pernah mendengar Rasulullah sabda, layan tahiyanna aqwamun. Hendaknya orang-orang ya dahi yarfa'una ilas samai ke arah langit fis sholati ketika di dalam sholat. Jadi hendaknya orang-orang menyudahi ya perilaku mereka yang mengangkat pandangan ya. Jadi dia sholat tapi kepalanya ngedangak ya, kepalanya ngangkat gitu ya. Melihat langit padahal dia dalam keadaan sholat. Aula tarji'u ilaihim, atau pandangan mata mereka itu tidak akan pernah bisa kembali mereka gunakan lagi. Artinya akan kesamber gitu ya matanya ya, sehingga mereka tidak bisa
melihat lagi. Ini sebagai bentuk hukuman gitu ya bagi mereka. Nah, hadis ini dimasukkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram ini, ya, dalam bab al-hits alal khusyuk. Artinya bisa kita pahami bahwa melemparkan pandangan ya ke kanan kiri, ke atas, ya, ketika sholat ini bisa mengganggu kekhusyuan. Ya, misalnya ketika kita sholat ya, mata ini pandangannya kemana-mana, ya, ke atas, ke bawah. Nah, ini tentu tidak akan selaras ya dengan perintah atau anjuran untuk khusyuk di dalam sholat. Karena itu hendaknya dihindari, ya, hendaknya dihindari pandangan mata kita, ya, ini memandang langit, memandang atas dan lain sebagainya. Bahkan kalau hadis ini ya ada nada ancamannya, ya, aula tarji'u ilaihim, atau pandangan mereka itu tidak akan kembali kepada mereka. Mereka nggak akan bisa melihat lagi. Ini artinya uqubah minallah, ya. Dikhawatirkan Allah akan menghukum orang yang sholatnya itu menghadap langit. Pandangan matanya menghadap langit. Ini seakan-akan apa ya? Kayak menantang Allah gitu mungkin. Sehingga dia dihukum. Nah, adanya ancaman di dalam teks hadis semacam ini ya menunjukkan bahwa perbuatan ini ya tidak dianjurkan, ya. Ada unsur larangan gitu ya. Nah, kalau suatu perbuatan itu ada nada ancamannya kalau kita lakukan. Ini kalau dalam usul fikih ya, ada dua kemungkinan. Kalau tidak sesuatu itu dihukumi haram, ya, maka dihukumi makruh. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ya karena khusyuk itu bagian ya afdoliyahnya sholat, ya maka bisa dipahami bahwa memandang ke atas ini misalnya ya dia tidak sampai derajat haram gitu ya, hanya makruh saja. Walahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la sholata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al akhbatsani. Nah, Imam Muslim ya itu juga punya riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah pernah mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, la sholata bi hadrati ta'amin. Artinya tidak ada sholat ya di hadapan makanan. Nah, ini kalau dipahami ya secara tekstual la sholata bi hadrati ta'amin ya bisa diartikan tidak ada sholat yang sah gitu ya di hadapan makanan. Jadi kalau dimaknai tekstual seperti itu ya maka bisa jadi kalau kita sholat di dekat makanan, depan kita ada makanan, sholat kita batal ya. Tapi dalam konteks ini ya pembahasan kita sekali lagi ini dalam bab khusyuk ya, dalam bab khusyuk. Artinya makanan yang ada di depan kita itu bisa mengganggu kekhusyuan kita. Nah karena itu bisa mengganggu maka ya makruh ya. Bukan berarti kemudian sholatnya batal ya, la sholata bi hadrati ta'amin, bahwa tidak sempurna gitu. Jadi bukan tidak sah, bukan tidak sempurna sholat yang dilakukan di hadapan makanan ya. Jadi sholatnya tetap sah saja karena adanya makanan di hadapan kita saat sholat itu bukan termasuk mubtilatus sholah ya. Kecuali ketika sholat, kemudian dia noel makanan dan dimakan. Nah, ini baru batal sholatnya. Tapi kalau hanya ada di depan kita saja, ya paling pikiran kita paling jauh gitu ya. Wah, ini segera selesaikan ini sholatnya, biar bisa segera makan. Nah, ini pikiran semacam ini ketika timbul di dalam sholat, ini berarti mengganggu kekhusyuan.
Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbatani. Ya. Dan tidak pula ya, tidak ada sholat bagi orang ya yang mana dia menahan akhbatsani. Akhbatsani ini artinya al-baul wal ghaid, menahan rasa pengen pipis dan menahan rasa pengen BAB ya. Nah, ini bagi kata Rasulullah la sholata ya, la sholata. Tidak ada sholat yang sempurna ya pada orang yang dia sholat ya dengan menahan pipis dan ghaid dengan BAB. Nah, ini tentu sholatnya bakalan diburu-buru ya, bakalan dipercepat ya, pikirannya sudah kacau balau pastinya ya, sudah sering kali mungkin ya, pastinya kita tidak sadar kalau sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena perutnya kita misalnya itu sudah benar-benar mengganggu ya konsentrasi kita. Nah, ini termasuk perkara yang dimakruhkan ya, menahan kencing dan ghaid ini saat dalam sholat, karena ini bertentangan dengan perintah untuk khusyuk. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala at-tatha'ubu minasyaiton fa idza tatha'aba ahadukum falyakdhim mastata'a. Rawahu Muslimun wa Tirmidzi wa zada fis sholati. Hadis yang ke-8 diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah mengatakan at-tatha'ubu minasyaiton. Menguap ya itu adalah dari syaitan ya. Fa idza tatha'aba ahadukum falyakdzib mastata'a. Kalau seseorang ya mengalami menguap, maka ya hendaknya dia mencegahnya, menahannya semampu dia. Semampu dia. Nah, ini juga begitu. Menguap itu ya bisa mengganggu ya kekhusyuan. Ya, menguap bisa mengganggu kekhusyuan. Ya karena itu sebelum sholat idealnya ya dipersiapkan biar nggak ngantuk itu gimana. Ya. Misalnya mandi dulu ya sebelum sholat. Misalnya mungkin sholat subuh ini, sholat subuh atau sholat isya yang agak kemalaman. Nah, ini yang rawan orang mengalami menguap saat sholat. Maka idealnya ya sebelum sholat kita kondisikan dulu biar tidak seperti itu. Ya. Sama seperti sebelumnya ya. Sebelum sholat habiskan dulu nih BAB-nya, pipisnya, agar ketika sholat kita tidak menahan pipis maupun ya BAB-nya. Sebelum sholat ya jangan dikondisikan ruangannya, tempatnya, ya agar tidak ada makanan yang itu nanti membangkitkan selera kita ketika kita sholat. Tiba-tiba misalnya ya ketika sholat perutnya keroncongan, nah ini kan nggak enak banget ya, mengganggu kekhusyuan. Nah di sini bisa dipahami pula ya bahwa menguap itu juga tidak membatalkan sholat, hanya saja mengganggu kekhusyuan gitu aja. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan beliau menambahkan fis shalah. Artinya falyakdim mastata'a fis shalah. Jika dia berada di dalam sholat maka dia hendaknya ya menahannya. Ya, sebisa mungkin mastata'a. Baik itu mungkin Bapak Ibu sekalian ya beberapa hal yang disebut di dalam hadis dapat mengganggu kekhusyuan sholat ya ketika kita dalam sholat. Yang pertama adalah pandangan mata yang ke sana kemari. Kedua adalah makanan yang diletakkan di depan kita. Kemudian menahan pipis ya, kemudian BAB. Dan terakhir adalah menguap. Ini adalah hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita di dalam sholat. Ya walaupun mungkin kita sholat ya nggak pernah bisa khusyuk itu selalu pikiran apa ya kemana
fokus hati dan pikirannya, ya tetap dianjurkan, ya khusyuk itu ya dianjurkan, termasuk fadilah, ya termasuk perkara yang punya keutamaan yang sangat dianjurkan, ya. Tetapi sekali lagi, ya khusyuk ini tidak masuk ke dalam rukun sholat. Orang nggak khusyuk juga nggak apa-apa. Sholatnya tetap. Kan, kalau ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin diluruskan, ya dari penjelasan saya tadi, mungkin saya kelewat, ya atau keceplosan begitu mungkin, ya. Silahkan. Kalau menguap itu, kalau di riwayat lain itu mulutnya ditutup dengan tangan kalau nggak salah gitu ya. Nah, ya betul Pak, betul. Jadi jangan dibiarkan melompok. Ya, jangan dibiarkan. Karena akan ditertawakan sama setan kalau nggak salah. Iya, ya. Ada riwayat seperti itu memang. Ada riwayat gitu. Ini di hadis ini juga kalau nggak salah. Di mana di buku Bulughul Maram. Assalamualaikum Ya, Ustaz. kita baca ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan. Saya mau tanya, kalau tengah semayang tu kita menguap, macam tutup mulut boleh? Tutup dengan tangan. Kita menguap di dalam sholat, kita nutup pakai tangan begitu ya? Ya, ya. Ya, boleh Pak, boleh. Tapi jangan sampai ya kita melakukan gerakan yang berlebihan, ya. Al-amal apa namanya? Al-katsir, ya, kalau bahasanya kita fikih, ya, melakukan gerakan yang banyak dan turut-turut. Ya, ini jangan sampai. Ini boleh, boleh. Cara ini jangan sampai terjadi gerakan, ya, yang kali gitu dan secara berturut-turut, ya. Jadi misalnya jangan sampai 3 kali, ya berarti kita cukup ditahan dulu, kemudian setelah selesai ya kita lepaskan, dijeda, biar nggak berturut-turut, kita kasih jeda dulu. Nah, jadi sederhananya ya jawabannya boleh saja menutup mulut saat menguap, ya ketika dalam sholat. Itu Pak Yusaini. Ya, ya, terima kasih Ustaz. Lagi satu, saya mau tanya. Waktu kita takbir, rakaat pertama lah takbir, kepala kita diangkat ataupun kepala kita ditunduk ke bawah waktu takbir? Ini takbir yang takbiratul ihram yang pertama itu. Ya, ya, ya. Waktu kita takbir itu, tangan kita angkat bawah telinga tu, kepala kita angkat sekali ataupun kepala kita tunduk, tangan tu diangkat? Oh, pandangan mata kita idealnya itu mengarah ke tempat sujud, ya. Idealnya mengarah ke tempat sujud. Ini untuk kekhusyuan juga. Jadi kalau tadi dalam hadis riwayat Jabir, ya, kita ini kan dilarang mengangkat pandangan, ya, agar pandangan mata kita ini nggak kemana-mana. Nah, biar khusyuk, kita fokuskan ke tempat sujud kita. Ya, jadi ketika mata kita takbiratul ihram, ya Allahu Akbar, mata kita tertuju kepada tempat sujud. Nah, tidak mengangkat Allahu Akbar, ya. Tidak dianjurkan yang seperti itu, gitu. Jadi ke bawah, justru pandangan matanya ke bawah. Ya, ya. Kepalanya pun ke bawah juga sekali. Kepalanya standar saja, tetap menghadap kiblat, ya. Wajah, badan ini menghadap kiblat, ya. Nggak perlu membungkuk membungkuk banget, ya, kepalanya. Tidak pula diangkat banget, ya. Yang penting wajah kita menghadap kiblat, badan kita, dada kita itu juga menghadap kiblat.
kedua tangan kita, telapak tangan ini juga menghadap ke Allahu Akbar ya. Semuanya menghadap ke tidak dianjurkan begini. Walaupun ini sah saja gitu ya. Allahu Akbar ya. Ini bisa-bisa aja sah saja, tapi lebih dianjurkan kalau ini menghadap kiblat juga ya, sama seperti muka kita, dada kita. Oh, maksudnya mata saja, mata tengok tempat sujud lah. Betul. Ya. Terima kasih Ustaz, faham. Ya, terima kasih Pak Yusaini. Termasuk Pak Ustadz, jari-jari kita, jari kaki, kalau sholat juga harus menghadap kiblat yang sahih gitu ya, lurus kiblat gitu, atau gimana? Ya, idealnya begitu, tapi jangan lurus-lurus banget lah. Kakinya jari-jari itu agak direnggangkan ya, dengan posisi yang senyaman mungkin. Ya, itu bisa mendukung kekhusyuan sholatnya, Pak. Iya. Jadi jangan terlalu lebar membukanya, jangan terlalu sempit menutupnya gitu ya, sehingga kita kayak merasa kepaksa begitu, jangan. Posisi kaki itu memang menghadap ke kiblat, cuman diusahakan senyaman mungkin. Nah, ini untuk mendukung ya tujuan ya khusyuk ini, agar kita bisa mendapatkan kekhusyuan. Maaf. Ya, seperti itu Pak Suripno. Apaan Pak Ustadz, Ana ada Zoom lagi nih jam 8, terus live dulu ya. Oh, siap Pak Suripno. Abah Suripno silakan. Ya, jadi bagi-bagi lah. Oke. Ada yang mungkin ingin Assalamualaikum didiskusikan Ustadz. ya. Waalaikumsalam. Silakan Abah Suripno. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan saja kajian kita pada malam hari ini ya. Sebentar ya kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW ya, semoga kita mendapatkan keberkahan ya dari membaca, mendengar ya hadis-hadisnya Rasulullah. Karena ada sebuah hadis mengatakan nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha ya fa'addaha kama sami'a atau kama qala. Allah akan mencerahkan wajah orang yang mendengarkan ya hadis-hadis, perkataan-perkataan ya, kemudian dia menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Nah, jadi Allah akan mencerahkan wajah orang yang mau mendengarkan hadis. Nah, ini ibadah ya kuping, ya, ibadah kuping. Istima'ul hadis, mendengarkan hadis. Jadi semoga kita diberi keberkahan ya dari memperdengarkan, membaca, ya, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan bertemu dalam kesempatan selanjutnya. Semoga semuanya selalu sehat, ya, mudah rezekinya, gampang urusannya, ya, dan panjang umur tentunya. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.